Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. The Invincible Dragon Emperor. Chapter 1251 Three-Tiered Illusion. Wus gelombang. Di dunia yang samar, seseorang berlarian seperti ayam tanpa kepala. Ia pergi ke sana kemari. Terkadang, ia berhenti tiba-tiba. Sesekali, ia menggumamkan sesuatu seperti orang gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa begitu? Sesaat kemudian, orang itu berhenti. Matanya menunjukkan kebingungan. Tadi, ia melempar banyak barang ke tanah untuk memastikan apakah ia hanya berputar-putar. Namun, sudah 2 jam berlalu, ia tidak menemukan apapun yang ia taruh di tanah. Dengan kata lain, ia tidak kembali ke titik awal. Ia tidak berputar-putar dalam lingkaran kecil. Namun, ia cepat. Ia pasti telah menempuh jarak yang jauh selama waktu ini. Apakah dunia ilusi ini benar-benar tak terbatas? Golem batu. Sesaat kemudian, Luli mengeluarkan lebih dari selusin golem batu dari cincin interspatialnya. Ia menyuruh mereka berputar-putar sementara ia duduk di tempat dan menunggu. Dia ingin tahu apakah para golem batu akan kembali. Jika formasi ilusi dapat mengubah arah secara diam-diam, maka para golem batu akan kembali. 1 jam, 2 jam, 4 jam. Luli semakin bingung. Golem batu itu cepat. Jika mereka berputar-putar, mereka pasti sudah kembali. Tapi tak satu pun dari mereka yang datang. Apa maksudnya? Artinya, dunia ilusi itu benar-benar tak berujung, luasnya tak terbayangkan. Inilah yang dikhawatirkan Luli. Jika dunia ilusi itu memang tak berujung, akan sulit baginya untuk bertemu orang lain di sini. Lagi pula, bagaimana ia bisa meninggalkan tempat seperti itu? Bagaimana ia akan menyelesaikan masalah ini? Bayangkan ini. Di dunia tanpa batas ini, tak ada makhluk hidup, termasuk bunga dan tumbuhan lainnya. Tak ada yang bisa dilihat selain pemandangan kabur total. Di dunia seperti itu, apa yang disaksikan seseorang dalam setahun, 2 tahun, atau bahkan 100 tahun akan selalu nihil, selalu kacau. Apa yang akan terjadi pada pria ini? Bunuh diri atau kehilangan akal sehatnya? Bahkan orang yang berkemauan keras dan paling teguh sekalipun akan kesulitan menjaga hati nurani yang bersih. Lagi pula, manusia dapat berpikir dan merasakan emosi bahagia, sakit, sedih, dan kesepian. Baru beberapa jam di sini saja, Luli sudah panik, apalagi tinggal di sini selama 100 tahun. Ia tak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika ia tinggal di sini selama setahun, 10 tahun, 100 tahun, atau 1000 tahun. Satu hal yang ia yakini adalah ia akan menjadi gila. Berdengung gelombang. Ia langsung memasuki Wigbeat. Setidaknya, di Wigbeat, ia tak perlu lagi menatap pemandangan yang kacau. Di sini, ia bisa menikmati ketenangan pikiran agar tak semakin gelisah. Tuhan, apakah di luar sana buruk? Taois Tuli bertanya dengan khawatir melihat betapa buruknya Luli. Luli mengangguk dan menceritakan keadaan di luar. Taois Tuli juga bingung. Makhluk-makhluk dari wilayah malapetaka memiliki spesialisasi dalam kekuatan fisik. Mereka tidak mahir dalam makna mendalam atau keterampilan, apalagi formasi penghambatan. Tenang saja, aku akan menemukan caranya. Luli melambaikan tangannya. Ia bergegas masuk ke aula sambil membawa buku-buku tentang formasi penghambatan. Melihat puluhan ribu buku itu, ia merasa sedikit lega. Setidaknya, masih ada secercah harapan. Tian Lingxi adalah seorang ahli. Puluhan ribu buku itu pasti berisi pengetahuan tentang semua formasi penghambatan. Sekarang, ia mungkin tidak dapat menemukan caranya. Kalau begitu, ia bisa menyelesaikan semua buku itu setelah setidaknya puluhan tahun membacanya. Ketika pengetahuannya tentang formasi penghambatan mencapai tingkat tertentu, ada kemungkinan ia bisa memecahkan masalah ini. Tentu saja, jika ada pilihan lain. Dia tidak akan tinggal di sini dan membaca selama 1 dekade. Lagi pula, dia terlalu muda untuk sesabar itu. Segalanya bisa berubah drastis dalam 1 dekade. Bahkan mungkin ada yang salah di Heaven Reverse Universe dan Earth Imperial Universe. Peri darah, apa kau punya ide? Tanya Luli. Luli menjawab, aku tidak tahu. Bagaimana kalau aku pergi dan melihatnya? Tentu. Kamu boleh pergi. Luli mengeluarkan tubuh abadi itu. Tentakel peri darah menembus tanah yang begitu keras sehingga bahkan senjata relik pun tak mampu membelahnya. Namun, bagi peri darah, tentakelnya tak berwujud, sehingga tentakelnya bisa menembus tanah. Luli memejamkan mata untuk beristirahat. Ia menenangkan diri. Selanjutnya, ia mulai menata buku-buku tentang formasi penghambatan di aula ini. Ia ingin menemukan solusi di sini.
Ada banyak buku di sini. Dalam 6 jam, Luli memilah lebih dari 1000 buku. Ia membaca beberapa dengan sabar. Tak lama kemudian, ia berhenti. Buku ini terlalu rumit. Mengingat pemahamannya saat ini tentang formasi penghambatan, ia tidak dapat memahaminya. Membaca, memeriksa. Luli akan menjejali pengetahuan di tempat yang tidak dikuasainya. Ia telah melupakan dunia luar dan peri darah. Ia sepenuhnya terserap dalam lautan luas formasi penghambatan. Tanpa disadari, hari demi hari berlalu. Luli lupa waktu sejak ia mulai mempelajari buku-buku tentang formasi penghambatan hingga peri darah mengejutkannya. Menguasai. Peri darah berkata, pembentukan ilusi di sini terlalu kuat. Aku tidak bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Tapi, aku bisa menemukan cara untuk menyelesaikan ilusi di sekitarnya terlebih dahulu. Yang di pinggiran, Luli tak mengerti. Maksudmu ada banyak formasi ilusi di sini? Benar. Peri darah yakin. Aku tahu setidaknya ada 3 tingkatan formasi. Tingkatan pertama adalah ilusi objek yang paling umum. Tingkatan kedua memengaruhi jiwa, dan tingkatan ketiga adalah yang ada di pintu keluar. Untuk keluar, kau harus menyelesaikan ketiga tingkatan itu. Kalau tidak, kau tidak akan bisa pergi. Mempengaruhi jiwa? Luli bingung. Maksudmu? Pembentukan ilusi bisa memengaruhi jiwaku? Benar. Peri darah menjawab, Tuan, kurasa apa yang kau lihat dan sentuh di sini hanyalah ilusi. Semuanya palsu. Formasi itu memengaruhi jiwamu secara langsung dan telah mengganggu kemampuanmu untuk membedakan ilusi dari kenyataan. Menakjubkan. Luli berseru. Formasi di sini sungguh luar biasa dan canggih. Jika peri darah berkata jujur, level ini pasti akan cukup sulit. Guru, saya akan menemukan cara untuk memecahkan ilusi umum tingkat pertama terlebih dahulu. Peri darah melanjutkan, tapi aku butuh waktu, setengah tahun atau bahkan 1 atau 2 tahun. Untuk 2 tingkatan lainnya, aku tidak bisa menyelesaikannya. Kau harus menyelesaikannya. Tentu. Berusahalah sebaik mungkin. Luli mengangguk. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan bertanya, begini, peri darah, aku pernah mendengar seorang abadi dari wilayah perairan menjinakkan Bloodvine. Ia membawa Bloodvine itu kepada sang dewa, dan Bloodvine itu berevolusi setelah mengonsumsi beberapa herba. Kau tahu cara berevolusi? Aula itu punya banyak herba dan material. Kalau kau bisa berevolusi, konsumsilah sesuka hatimu. Aku bersedia memberimu herba dan material apapun. Berkembang. Peri darah terkejut. Setelah beberapa saat terkejut, ia berkata, Tuan, saya tidak tahu tentang ini. Tuan, terimalah saya dan biarkan saya melihat apakah ada hal istimewa yang bisa membuat saya berevolusi. Baiklah. Luli percaya jika peri darah bisa berevolusi, ia akan sangat berguna baginya. Mungkin, formasi ilusi tingkat ini bisa diatasi. Titik. Chapter 1252 out. Luli mengirim tubuh abadi itu ke dalam manik jahat dan ke aula itu dengan berbagai macam material. Sambil menunjuk tumpukan material itu, Luli berkata, silakan cari sesuatu yang berguna. Beritahu aku jika kau menemukannya. Berdengung gelombang. Tangan tubuh abadi itu menyala merah. Sebuah tentakel merah tak berwujud terulur ke arah material-material itu dan mulai mencari di antara tumpukan-tumpukan itu. Luli menunggu dengan gugup. Bloodvine tidak tahu bagaimana cara berevolusi atau jenis material apa yang dibutuhkannya. Ia hanya bisa mengandalkan instingnya untuk melihat apakah ia bisa menemukan sesuatu yang cocok di antara tumpukan material. Sudah hampir 1 jam berlalu dan peri darah telah menancapkan tentakelnya pada lebih dari separuh material. Ia tidak pernah berhenti, yang membuat Luli kecewa. Tian Lingxi telah mengumpulkan begitu banyak materi. Bahkan Taoist Tuli pun dapat menemukan sesuatu yang berkualitas tinggi. Tapi apakah benar-benar tidak ada yang berguna untuk peri darah? 1 jam kemudian, peri darah menarik kembali tentakelnya. Apa yang dikatakannya benar-benar mengecewakan Luli. Tuan, saya tidak ingin mengonsumsi bahan apapun di sini. Saya rasa bahan-bahan itu tidak dapat membantu saya. Baiklah, kalau begitu, begitulah adanya. Luli berkata dengan iba, silakan pecahkan formasi ilusi itu. Aku akan terus membaca. Sekarang, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Luli memerintahkan tubuh abadi itu untuk keluar, lalu menginstruksikan Taoist Tuli untuk merawat si putih kecil. Setelah membunuh Li Qiang, Luli mengambil cincin interspatialnya, yang berisi banyak sumber ilahi. Setidaknya, ada cukup sumber ilahi untuk menopang hidup si putih kecil selama beberapa dekade. Setelah semuanya siap, Luli mulai membaca buku,
mempelajari prinsip dasar, mengolah energi ilahi, dan meningkatkan jiwanya. Luli tahu bahwa kemajuan dalam prinsip dasar itu sulit. Luli telah tiba di alam dewa sejak lama dan telah mempelajari prinsip dasar berkali-kali, namun tidak membuahkan hasil. Saya harus membaca buku-buku tentang pembentukan inhibisi terlebih dahulu dan mungkin, setelah saya memiliki pemahaman yang lebih mendalam, saya bisa terinspirasi dan mencapai sesuatu dalam prinsip-prinsip fundamental. Luli mengambil keputusan. Ia melupakan segalanya dan fokus membaca. Salah satu kualitas Luli yang baik adalah kondisi mentalnya. Ia mampu menyesuaikan kondisi mentalnya dengan situasi apapun. Ia mampu berkonsentrasi pada masalah yang dihadapi dan menyingkirkan segala hal yang dapat mengganggu atau membuatnya tertekan. Di aula, ia membaca dengan tenang. Ia tenang dan fokus. Ia telah melupakan segalanya. Ia berencana untuk berkultivasi dan membaca sampai peri darah menyelesaikan formasi tingkat pertama. Waktu berlalu dengan cepat. Luli tidak tahu, tetapi saat ia berkultivasi, 5 bulan telah berlalu. Selama beberapa bulan, semuanya damai. Tak seorang pun datang. Bahkan para golem batu pun tak kembali. Peri darah tidak memberikan respons apapun. Tentakelnya telah tertancap di tanah. Rasanya 5 bulan yang telah berlalu tidak memberikan hasil yang berarti. Ia tidak sekalipun mengirim pesan kepada Luli. Luli tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di luar jika peri darah tidak merespons. Selama bulan-bulan itu, Luli telah membaca ratusan buku tentang formasi ilusi, dan ia telah mengetahui lebih banyak tentang hal-hal tersebut. Tian Lingxi memang pantas disebut sebagai seorang ahli. Setiap buku yang ia kumpulkan adalah yang terbaik dan akan dianggap sebagai harta karun. Tian Lingxi telah mengoleksi buku sepanjang hidupnya. Tidak ada buku yang biasa-biasa saja dan semuanya merupakan buku-buku tingkat tinggi tentang formasi penghambatan. Luli tampak seperti anak kecil yang baru pertama kali memasuki jalur menjadi seorang pejuang, haus akan setiap ilmu pengetahuan. Saat itu, ia benar-benar asyik membaca karena ia sangat tertarik pada formasi penghambatan. Itu adalah lautan pengetahuan yang luas, sebagian besar berkaitan dengan astronomi, geografi, dan hukum-hukum alam, yang sangat bermanfaat bagi Luli. Sambil terus membaca, waktu berlalu begitu cepat. 3 bulan kemudian, peri darah akhirnya bereaksi. Ia membangunkan Luli, "Tuan, sudah selesai." Mata Luli kembali jernih. Ia terdiam sesaat, lalu melesat keluar dari Wigbeat. Apa? Ketika ia keluar, ia terkejut melihat pemandangan. Segalanya telah berubah. Dunia yang tadinya buram kini menjadi gurun, gurun tanpa batas. Peri darah, bagus sekali. Luli memujinya dan bertanya, apakah kamu sudah memecahkan formasi ilusi di sekitar atau seluruh level? Dalam radius 300 mil. Peri darah menjawab, tapi Tuan, jangan khawatir. Aku bisa mengikutimu kemanapun Tuan pergi dan bisa memecahkan formasi dalam radius 300 mil dalam sekejap. Baiklah. Luli berjalan berkeliling. Ia melambaikan tangan dan berkata, mari kita lihat-lihat dan lihat apakah ada yang bisa kita temukan. Pandangan ilusif itu terhapus. Setidaknya, Luli bisa melihat dunia sebagaimana adanya. Karena itu, ia seharusnya bisa bertemu orang-orang di sini. Ia akhirnya mengerti bahwa karena pemandangan yang dilihatnya tidak nyata, ia tidak bisa bertemu orang lain. Kini setelah ilusi ini terhapus, Luli kini bisa melihat kenyataan, dan ia seharusnya bisa bertemu orang lain. Luli menyimpan manik jahat dan berjalan-jalan dengan tubuh abadi itu. Tak lama kemudian, mereka telah menempuh jarak 300 mil. Dunia di depan Luli kembali kabur. Berdengung gelombang. Kaki tubuh abadi itu menyala saat tentakel Bloodvine menjulur ke tanah. Luli menunggu dengan sabar. Dalam sekejap, satu batang dupa terbakar, seluruh dunia bersinar, lalu bayangan kabur itu menghilang. Pemandangan berubah. Luli bisa melihat gurun lagi. Ayo pergi. Luli melanjutkan perjalanan dengan tubuh abadi itu. Kali ini, ia bertemu seseorang setelah 30 mil. Tapi, orang ini sudah mati. Dia dari kabinet awan. Luli samar-samar mengingatnya. Pria ini adalah murid dari kabinet awan. Saat Luli menatap murid yang telah meninggal itu, ia tercengang. Ekspresi murid ini sangat garang. Jubahnya berantakan, dan ada bekas cakaran di wajahnya. Jelas, ia akhirnya bunuh diri setelah menjadi gila. Dia pasti kehilangan akal sehatnya karena terbentuknya ilusi. Luli mengerutkan bibirnya. Murid ini belum lama mencapai level ini. Pikirannya pasti lemah. Ayo pergi. Luli melambaikan tangannya dan bergegas membawa tubuh abadi itu.
Ia ingin menempuh ratusan ribu mil untuk melihat apakah ia bisa menemukan Lao Xier atau Putri Suci. Selain itu, ia harus mengamati situasi untuk menemukan cara menembus 2 tingkat formasi lainnya. Setelah menempuh perjalanan selama 200 tahun, Luli kehilangan jejak jarak. Dalam perjalanan, ia bertemu 3 orang mati lagi. 2 di antaranya adalah kerangka. Mereka pasti telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Satu lagi adalah seorang murid perempuan dari Istana Gunung Salju. Ia juga bunuh diri setelah kehilangan akal sehatnya. Wus, wus, wus gelombang. Sehari kemudian, ketika tubuh abadi itu kembali memecahkan formasi ilusi, Luli mendengar beberapa suara dari kejauhan. Ia melihat lebih dari selusin orang menyerbu ke arahnya. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksanya. Ia tersenyum dan menyimpan tubuh abadi itu, lalu berdiri diam. Setelah satu batang dupa habis terbakar, rombongan belasan orang itu datang. Seseorang berteriak dari kejauhan, "Saudara Lu, akhirnya Anda datang juga. Kami sudah lama menunggu Anda." Lao Xier, bersama Putri Suci dan beberapa murid sekte mereka, bergegas menghampiri. Mata mereka dipenuhi kegembiraan seolah-olah mereka bertemu dengan seorang kerabat yang telah berpisah dengan mereka selama puluhan tahun. Chapter 1253 An Unnecessary Rescue Effort. Mereka telah melalui perjalanan panjang yang penuh kesulitan. Kondisi mereka tidak prima. Meskipun Putri Suci dan yang lainnya masih berpakaian rapi dan cerah, dan penampilan mereka tetap cantik, kondisi mental mereka tidak prima. Mereka semua tampak lelah dan tertekan, dan pancaran serta semangat di mata mereka telah pudar. Ketika melihat Luli, Putri Suci memasang senyum hangat di wajahnya yang dingin, dan secercah cahaya muncul di matanya. Ia mengikuti Lao Xier. Ia membungkuk dan berkata, "Tuan Muda Lu, kita bertemu lagi." Haha. Luli menggenggam tangannya. Hujan musiman setelah kemarau panjang, reuni dengan sahabat lama di negeri asing, menikmati malam pernikahan di kamar pengantin, dan menjadi yang terbaik dalam ujian nasional, itulah 4 berkah. Bertemu denganmu di sini seperti reuni dengan sahabat lama bagiku. Kita memang perlu bersulang untuk kesempatan ini. Hahaha. Lao Xier menepuk bahu Luli dengan gembira dan berkata, "Tentu saja kita akan minum. Setelah kita keluar, aku akan membelikanmu minuman di kedai terbaik, dan kita akan minum selama 3 hari 3 malam. Sekarang, hal terpenting yang ada adalah melewati level ini. Saudara Lu, kau berbakat. Kau memecahkan ilusi dan menemukan kami. Aku bahkan tak bisa menggambarkan betapa aku mengagumimu. Bisakah kau memecahkan semua tingkatan formasi dan melewati level ini?" Putri Suci dan yang lainnya menatap Luli dengan penuh harap. Mereka telah terjebak di sini selama berbulan-bulan, membuat mereka kelelahan, baik secara fisik maupun psikologis. Meskipun mereka tidak mengalami gangguan mental, mereka sangat menderita. "Saya takut mengecewakanmu." Luli memaksakan senyum. "Aku hanya bisa memecahkan ilusi tingkat pertama yang muncul di pemandangan. Menurut pengamatanku, ada 3 tingkat, dan kita baru bisa menemukan jalan keluar setelah kita memecahkan ketiga tingkat ilusi itu." Senyum Lao Xier dan Putri Suci memudar. Di mata mereka, ada sedikit kepanikan. Yang lain bahkan lebih buruk. Mereka ketakutan. Luli tetap tenang dan menjawab dengan sebuah pertanyaan. "Para prajurit senior di sekte kalian pasti sudah memberi kalian instruksi sebelum kalian datang ke makam Raja Luna. Bukankah leluhur kalian punya pengalaman di level ini?" "Ya, mereka melakukannya." Lao Xier menjelaskan sambil tersenyum paksa, "Tapi pembentukan level ini jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Pengalaman kita tidak berguna. Saudara Lu, jika kau tidak punya cara lain, kita akan terjebak di sini selama 1000 tahun." "Jauh lebih sulit?" Luli menyentuh hidungnya. "Pasti dia penyebabnya. Penjaga makam itu pasti mempersulit levelnya dengan meningkatkan formasi. Tujuannya adalah menjebak mereka di sini selama 1000 tahun untuk membalas Luli karena telah menantangnya." "Tuan Muda Lu." Putri Suci bangkit dan memohon, "Bisakah kau membantuku menemukan murid-murid Istana Gunung Salju? Kita kehilangan banyak murid di perjalanan. Aku mengkhawatirkan mereka karena keberadaan mereka tidak diketahui." "Yah, aku bertemu salah satu muridmu di jalan," kata Luli dengan berat hati. "Dia bunuh diri. Seorang murid dari kabinet awan juga bunuh diri." "Apa?" Putri Suci dan murid-murid perempuan lainnya di sana terkejut. Putri Suci memohon, "Tuan Muda Lu, bisakah Anda membawa kami? Kami ingin merawat jenazah saudari kami. Ayo pergi." Luli melambaikan tangannya. Kali ini, semua orang mempercepat langkah. Dalam beberapa jam, mereka telah menemukan murid yang telah meninggal itu.
Putri Suci dan beberapa murid dari Istana Gunung Salju menangis terseduh-seduh ketika melihat keadaan menyedihkan murid yang telah meninggal itu. Putri Suci menenangkan diri dan memasukkan jasadnya ke dalam cincin interspatialnya. Tuan Muda Lu. Putri Suci membungkuk dengan hikmat dan berkata, tolong bantu kami memecahkan ilusi di tempat lain dan menemukan saudari-saudari kami yang lain. Aku, Sui Jingya, akan selalu mengingat kebaikanmu. Luo Xier menatap Luli. Ia hanya mengangguk, tetapi tidak mengucapkan terima kasih lagi. Luli berpikir sejenak. Putri Suci, aku akan berusaha sebaik mungkin meskipun kau tidak meminta. Jangan sebut rasa terima kasih atau kebaikan. Takdirlah yang mempertemukan kita. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk bisa membantu. Terima kasih, Tuan Muda Lu. Mata Putri Suci memerah. Jika mereka tidak berada di makam Raja Luna, baik dari segi status maupun kemampuan, akan ada jurang pemisah yang besar antara Luli dan Putri Suci. Akan sulit bagi Luli untuk berbicara dengannya, apalagi membiarkannya membungkuk padanya. Di dunia luar, Luli mungkin bisa membantu, tetapi meskipun begitu, ia tidak akan begitu rendah hati atau bersyukur. Menawarkan bahan bakar pada cuaca bersalju selalu lebih baik daripada menambahkan hiasan pada kue. Lagi pula, perkataan dan perbuatan Luli memang sesuai dengan posisinya. Ia tidak mencari-cari pujian, yang meninggalkan kesan baik pada Luo Xier dan Putri Suci yang, dalam hati, telah menerima Luli sebagai teman mereka. Ayo pergi. Luli melambaikan tangannya dan bergegas maju. Kali ini, ia tidak membiarkan tubuh abadi itu keluar karena ia takut melakukannya. Sebaliknya, ia meminta peri darah untuk mengulurkan tangannya dari manik jahat ke kakinya dan ke tanah. Dengan cara ini, ia dapat secara diam-diam memecahkan pembentukan ilusi. Di dalam hati, Luli merasa sedikit kecewa. Dia pikir setelah bertemu Luo Xier dan Putri Suci, mereka mungkin punya cara. Mereka bisa menyatukan kebijaksanaan mereka dan keluar. Dilihat dari penampilannya, Luli tahu mereka tidak punya ide. Ia menemukan sekelompok orang yang ternyata menjadi beban. Sekarang, ia harus membantu mereka menemukan rekan-rekan seperjuangan mereka. Luli tidak banyak berbuat ketika harus memecahkan formasi-formasi itu. Ia hanya berdiri di sana dengan mata terpejam. Setelah beberapa saat, pemandangan akan berubah. Ilusi yang menyelimuti pemandangan di area seluas 300 mil akan lenyap. Luli merasa terganggu karena mereka hanya menemukan 5 orang setelah menghilangkan ilusi di banyak tempat dalam 3 hari. Dari kelima murid itu, 3 telah meninggal dunia. 2 dari pavilion gerimis berkabut dan 1 dari Istana Gunung Salju. Dari 2 murid yang masih hidup, 1 dari Kabinet Awan dan 1 lagi dari Istana Gunung Salju. Mereka beruntung Luli dan rombongan tiba tepat waktu karena kondisi mental mereka begitu buruk sehingga mereka bisa kehilangan akal sehat atau bunuh diri kapan saja. Tak seorang pun tahu di mana ujung level ini. Bagaimana jika level ini tak terbatas, dan mereka harus menghabiskan bertahun-tahun atau puluhan tahun untuk menemukan semua orang? Jika bukan karena Luli yang telah menyampaikan pesannya kepada Luo Xier dan Putri Suci, dia pasti akan membiarkannya begitu saja. Luli bukanlah orang suci yang peduli pada masyarakat umum. Mengapa dia membuang begitu banyak waktu dan menyelamatkan beberapa jiwa yang tidak berguna? Mereka terus maju, sesekali menemukan murid-murid dari 3 sekte tersebut. Seringkali, mereka menemukan orang mati. Ketika seseorang mengembara sendirian dan pikirannya lemah, mudah baginya untuk kehilangan akal dan akhirnya bunuh diri. Luli juga menemukan beberapa golem batu di perjalanan. Mereka kehabisan energi dan roboh ke tanah, menjadi tumpukan batu. Ada beberapa orang di sana. Banyak sekali. Ketika ilusi area lain menghilang, mata Luo Xier berbinar. Semua orang menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa, tetapi Luli memasang wajah muram. Memang ada sekelompok besar lebih dari 10 orang. Namun, setengahnya adalah murid-murid Kabinet Awan, termasuk Ling Feidu. Upaya penyelamatan yang tidak perlu. Wus, wus, wus gelombang. Rombongan itu bergegas datang. Ada 3 murid dari Istana Gunung Salju dan Pavilion Gerimis berkabut juga. Mereka sangat gembira melihat Luo Xier dan Putri Suci. Hahaha. Dari kejauhan, Ling Feidu mulai tertawa. Putri Suci, Saudara Xier, akhirnya kita bertemu lagi. Tapi, tindakanmu sungguh keterlaluan. Karena kau bisa menghilangkan ilusi, kenapa kau tidak datang lebih cepat? Kami hampir gila. Putri Suci dan Luo Xier saling berpandangan. Mereka bisa melihat keengganan dan penghinaan di mata masing-masing. Mereka telah menyelamatkan Ling Feidu. Bagaimana mungkin dia hanya mengeluh bahwa mereka datang terlambat? Chapter 1254 Bite the Hand That Fits One. Penerjemah,
Hanya Translations Editor, Hanya Translations. Orang terakhir yang ingin diselamatkan Luli adalah Ling Feidu, yang berkali-kali menunjukkan niat untuk mencelakai Luli. Ling Feidu mungkin akan menyelinap ke arah Luli setelah ia diselamatkan. Meski begitu, apa yang telah terjadi tak dapat dibatalkan. Luli tak ingin berkata apa-apa, jadi ia berdiri diam di tempat. Ketika Ling Feidu tiba, Luo Xier berkata, "Tuan Muda Ling, bukan kami yang menyelamatkanmu, melainkan saudara Lu. Jika bukan karena ia bisa menghilangkan ilusi itu, kami juga akan tetap terjebak." Benar-benar. Ling Feidu bersikap seolah-olah baru saja bertemu Luli. Luli tersenyum palsu. Ia mengangguk. "Bagus. Saudara Lu, terima kasih. Nanti, kalau kau mau bergabung dengan Kabinet Awan, aku akan membantumu." Luli merasa semakin tidak nyaman mendengar ini. Ling Feidu begitu arogan dan berbicara kepada Luli seolah-olah Luli sedang meminta-minta. Luli pasti akan menyerah untuk bergabung dengan Kabinet Awan jika mendengar Ling Feidu mengatakannya, apalagi dia sama sekali tidak punya rencana seperti itu. Namun, Luli menjawab dengan sopan, "Terima kasih, Tuan Muda Ling." Ling Feidu melambaikan tangannya. "Sama-sama. Ini bukan apa-apa. Sekarang, yang penting adalah bagaimana memecahkan formasi ini dan melewati level ini. Saudara Lu, apakah kau punya jalan keluar?" "Tidak." Luli menggelengkan kepalanya. "Aku hanya bisa melepaskan formasi tingkat paling sederhana. Aku tidak bisa mengeluarkan kita. Aku harus meminta bantuanmu." "Kamu tidak bisa?" Ling Feidu memasang wajah muram. Ia berpaling dari Luli dan berkata kepada Putri Suci dan Luo Xier, "Apakah kalian punya ide?" "Tidak." Luo Xier dan Putri Suci menggelengkan kepala. Ling Feidu semakin cemberut sambil mendesah kesal. "Kupikir kau sudah memecahkan formasi ilusi. Aduh, apakah kita akan terjebak di sini selama 1000 tahun?" Luli mengedipkan mata kepada Luo Xier dan Putri Suci. Luo Xier mengerti bahwa Luli merasa terdesak oleh Ling Feidu, dan sebenarnya, mereka juga tidak ingin menghabiskan waktu bersama Ling Feidu. Luo Xier berkata, "Saudara Ling, bagaimana kalau kau berkeliling dan mencari cara untuk memecahkan formasi itu? Kita harus terus maju dan menemukan rekan-rekan murid kita, kalau tidak mereka semua akan kehilangan akal. Nah, kalau kita menemukan seseorang dari Kabinet Awan, kita akan menyuruh mereka datang kepadamu. Ayo kita pergi bersama," kata Ling Feidu setelah berpikir sejenak, banyak tangan meringankan pekerjaan. "Kita pasti akan menemukan jalan keluarnya." Luli kesal. Bagaimana mungkin Ling Feidu ini tidak tahu cara membaca situasi? Bagaimana mungkin dia begitu tidak tahu malu? Luli bahkan ingin pergi dan tidak membantu Luo Xier dan Putri Suci. Bukannya mustahil baginya untuk menembus formasi itu. Luli masih memiliki sedikit keyakinan. Meskipun begitu, ia sama sekali tidak ingin membantu Ling Feidu. Ia tidak akan membawa Ling Feidu keluar meskipun ia bisa menghilangkan semua ilusinya. Luli berharap Ling Feidu dan murid-murid Kabinet Awan terperangkap di sini selama 1000 tahun. "Ayo pergi, saudara Lu." Luo Xier sepertinya bisa membaca pikiran Luli. Ia menepuk bahu Luli dan menatap matanya. Luli menekan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Ia mengikuti Luo Xier ke depan. Ling Feidu melirik Luli, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia melangkah mendekati Putri Suci dan mulai menggumamkan sesuatu. Putri Suci menjaga jarak dan pada dasarnya tidak mengatakan apa-apa sementara Ling Feidu terus mengoceh. Setelah menempuh jarak 300 mil lagi, Luli mulai menghilangkan ilusi itu lagi. Ling Feidu dan para murid Kabinet Awan semuanya mengarahkan kekuatan psikis mereka ke tentakel di bawah kaki Luli. Ketika ilusi itu lenyap dan keadaan berubah, secercah cahaya muncul di mata Ling Feidu. Ia melangkah mendekat dan berkata, "Saudara Lu, benda yang kau gunakan ini istimewa. Jika kau bisa memecahkan ilusi itu, mengapa kau tidak bisa menemukan jalan keluarnya?" Luli melirik Ling Feidu dan berkata, "Formasi ilusi memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah yang bisa kuhilangkan sekarang, ilusi yang menyelimuti pandangan kita. Tingkatan kedua adalah yang memengaruhi jiwa, dan yang ketiga berada di atas pintu keluar. Dengan kemampuanku, aku hanya bisa menghilangkan tingkatan pertama. Kita tidak akan keluar sampai kita menembus 2 tingkatan lainnya." "Ini tidak benar." Ling Feidu mengangkat alisnya. Ia menatap Bloodvine di bawah kaki Luli dan berkata, "Apakah wilayahmu begitu rendah sehingga kau tidak bisa memanfaatkan benda ini sebaik-baiknya? Bagaimana kalau kau meminjamnya? Mungkin, aku bisa memecahkan formasi itu, dan kita semua bisa keluar." Swish, swish, swish gelombang. Ekspresi Luli langsung berubah muram. Luo Xier dan Putri Suci memasang wajah muram.
Para murid dari Istana Gunung Salju dan Paviliun Gerimis pun tak senang. Mereka semua menatap Ling Feidu dengan penuh kebencian. Ling Feidu menggigit tangan yang memberinya makan. Apakah dia akan bertarung demi Bloodvine Luli? Mereka telah bertemu orang-orang yang tak tahu malu, tetapi tak seorang pun mendekati Ling Feidu. Bahkan 1 atau 2 murid dari kabinet awan pun merasakan pipi mereka memerah. Gelombang. Ling Feidu bisa merasakan bahwa orang-orang telah berubah sikap dan menatapnya dengan pandangan bermusuhan. Ia berdeham dan berkata, "Jangan menatapku seperti itu. Aku hanya mencoba mencari jalan keluar. Lagi pula, aku tidak mencoba mengambil harta karun saudara Lu. Aku hanya ingin meminjamnya agar aku bisa menemukan jalan keluar. Aku, secara pribadi, memiliki sedikit pengetahuan tentang formasi penghambatan." Haha, Luli tak tahan lagi. Ia berkata dengan dingin, "Maaf, Tuan Muda Ling. Saya tidak bisa meminjamkan benda ini kepada Anda. Karena Anda memiliki sedikit pengetahuan tentang formasi penghambatan, silakan singkirkan ilusi itu. Nanti, jika Anda berhasil, Anda bisa membawa kami keluar, dan itu akan membuat kami sangat berterima kasih kepada Anda." Benar. Luo Xier berjalan ke arah Luli dengan tenang dan berdiri di depannya sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ling, karena Anda begitu percaya diri, maka mari kita berpisah." Putri Suci tidak berkata apa-apa, tetapi ia melangkah ke arah Luli tanpa suara, menatap Ling Feidu dengan dingin. Niatnya jelas, ia berada di pihak yang sama dengan Luli. Ia tidak akan tinggal diam jika Ling Feidu ingin mengambil tindakan terhadap Luli. Dengan baik, sikap Luo Xier dan Putri Suci serta perkataan Luli telah membuat Ling Feidu kesal. Tatapan dingin muncul di mata Ling Feidu saat ia berkata, "Saudara Xier dan Putri Suci, apa maksud kalian? Apa kalian ingin berpisah denganku? Apa pantas untuk merusak hubungan ketiga sekte hanya karena sampah ini?" "Sampah?" Luli menyeringai lebih dingin. Luo Xier mengangkat bahu tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Putri Suci tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Tuan Muda Ling, jangan lupa bahwa Tuan Muda Lulah yang membawa kita melewati jalan hidup dan mati, dan dialah yang baru saja menolongmu." Haha. Ling Feidu menyeringai. Lalu, berpura-pura bersikap wajar, ia mengibaskan debu di jubahnya dan berkata, "Baiklah, karena kau sangat percaya padanya, mari kita berpisah. Nanti, setelah formasiku disingkirkan, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Murid-murid kabinet awan, ayo pergi." Ling Feidu memelototi Luli dengan niat membunuh yang membara. Luli melambaikan tangannya dan pergi bersama para murid dari kabinet awan. Setelah mereka pergi, Luo Xier menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, tetapi tidak berkata apa-apa. Putri Suci bergumam, para murid kabinet awan semakin memburuk. Bagaimana mungkin orang seburuk dia bisa memikirkan? Meskipun Putri Suci tidak menyelesaikan kalimatnya, Luli dan Luo Xier memahaminya. Ling Feidu mencoba mengejar Putri Suci. Mungkin, sebelumnya, ia masih punya harapan. Namun, setelah hari ini, Putri Suci hanya akan memperlakukan Ling Feidu dengan permusuhan. Chapter 1255 Influensial. Ayo pergi. Luo Xier menepuk bahu Luli dan berbisik kepadanya, dibutuhkan berbagai macam hal untuk menciptakan dunia. "Saudara Lu, jangan pedulikan dia. Dengan kami di sekitarmu, tak seorang pun bisa menyakitimu." Luli mengangguk penuh terima kasih. Apa yang dilakukan Luo Xier dan Putri Suci barusan meninggalkan kesan yang baik pada Luli. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Jangan frustrasi. Aku yakin kita bisa melewati level ini. Tapi aku butuh waktu." Luo Xier dan Putri Suci saling berpandangan. Mata mereka langsung berbinar. Putri Suci, khususnya, tampak lebih cantik dari sebelumnya. Luo Xier tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Saudara Lu, seberapa yakinkah Anda?" Formasi ilusi di sini sangat canggih. Bukan karena Luo Xier dan Putri Suci tidak mempercayai Luli. Hanya saja mereka sudah sedikit memahami formasi penghambatan. Sebelum mereka datang ke sini, para patriark di sekte mereka memperkenalkan makam Raja Luna kepada mereka dan memberitahu mereka beberapa rahasia untuk melewati setiap level. Mereka juga diberi beberapa benda untuk membantu mereka. Meski begitu, Putri Suci dan Luo Xier tidak tahu cara melewati level ini. Luli tampak lebih muda dari mereka berdua. Sekalipun lebih tua, usianya tidak akan bertambah. Pengetahuan tentang formasi penghambatan sangat luas dan mendalam. Menjadi abadi saja sudah merupakan hal yang sulit bagi Luli. Bagaimana mungkin ia, dalam beberapa dekade, mencapai pemahaman mendalam tentang formasi penghambatan? Hal itu mustahil terjadi kecuali beberapa ahli formasi penghambatan di alam dewa mengajarinya. Luli tersenyum.
Ketenangannya telah meningkatkan kepercayaan diri Lo Xier dan Putri Suci. Aku yakin 50%. Tentu saja, butuh 1 atau 2 tahun. Baiklah. Lo Xier dan Putri Suci saling berpandangan. Keduanya merasa lega. Jika Luli mengatakan 50%, maka setidaknya, dalam kenyataannya, ia seharusnya 70% yakin. Ketika mereka melewati level ini, setidaknya, mereka dapat diteleportasi keluar dari makam Raja Luna. Mereka telah mendengar dari para pendahulu mereka bahwa setelah ilusi tingkat ketiga, akan ada portal yang terhubung langsung keluar. Tentu saja, mereka bisa terus menjelajah jika mau. Ada 7 atau 8 tingkat lagi, dan setiap 2 tingkat, akan ada portal yang mengirim mereka keluar. Meski begitu, semakin tinggi levelnya, semakin berbahaya pula levelnya. Harta karunnya pun akan semakin berharga. Mereka yang berhasil melewati level terakhir bisa mendapatkan seluruh makam Raja Luna, dan semua harta karunnya akan menjadi miliknya. Putri Suci dan Lo Xier telah kehilangan hasrat untuk mendapatkan harta karun makam Raja Luna. Mereka telah kehilangan 30% murid mereka dan tidak tahu apakah mereka bisa menemukan mereka yang tersesat di level ini. Mereka berdua hampir mengalami gangguan saraf setelah terjebak selama setahun. Demi makam Raja Luna, mereka ketakutan. Mereka hanya ingin pergi secepat mungkin dan kembali ke sekte asal mereka. Pencarian terus berlanjut dan ilusi itu perlahan-lahan disingkirkan. Mereka telah menempuh perjalanan selama 13 hari, dan Luli tidak tahu sudah sejauh mana mereka telah sampai. Yang membuat Lo Xier dan Putri Suci bersedih adalah mereka bertemu banyak murid dari sekte mereka, tetapi hampir semuanya telah meninggal. 2 orang kehilangan akal sehatnya. 5 orang beruntung masih hidup, dan 2 dari 5 orang tersebut berasal dari kabinet awan. Saudara Lu, mari kita lanjutkan selama 5 hari lagi dan kita akhiri saja. Lo Xier dan Putri Suci menghitung dan menyadari bersama, mereka kehilangan 4 hingga 5 murid. Saat mereka ditemukan, mereka mungkin sudah mati. Tidak perlu membuang waktu lagi. Tentu. Luli mengangguk. Ia mulai kehilangan kesabaran setelah mencari sekian lama. Kalau bukan karena Lo Xier dan Putri Suci, ia pasti sudah berhenti sejak lama. Ia mampu bertahan selama 5 hari lagi. Memimpin tim, Luli melanjutkan perjalanan pencarian. 5 hari berlalu begitu cepat. Hasilnya ternyata mengecewakan. Mereka menemukan 4 orang lagi dan semuanya telah berhenti bernapas. Mereka yang bisa memasuki makam Raja Luna adalah para murid muda dari masing-masing sekte. Karena masih muda, kondisi mental mereka belum stabil. Mereka belum mengumpulkan cukup pengalaman untuk membentuk tekad yang kuat. Akan sulit bagi mereka untuk menembus formasi ilusi yang mengerikan itu. Berhenti sekarang. Lo Xier menepuk bahu Luli. Saudara Lu, terima kasih banyak untuk ini. Kita tidak perlu melanjutkan. Cobalah fokus pada bagaimana memecahkan formasi. Kamu bisa bertanya kepada kami jika butuh sesuatu. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan? Luli punya satu permintaan. Apakah kau punya bahan khusus? Jika makhluk rohku ini bisa berevolusi, kita akan memecahkan formasi dengan cara yang lebih efisien. Bahan khusus? Lo Xier dan Putri Suci terdiam sesaat. Mereka mengeluarkan berbagai macam material dari cincin mereka dan menumpuknya di tanah. Putri Suci berkata dengan murah hati, Tuan Muda Lu, ambil saja apapun yang Anda butuhkan. Baiklah. Anda bisa mengambil semuanya. Lo Xier juga sama murah hatinya. Ambil semuanya. Aku akan memberikan semuanya kepadamu sebagai hadiah. Jangan khawatir apakah itu berguna atau tidak. Tidak perlu seperti itu. Luli lalu memerintahkan peri darah untuk menjulurkan tentakelnya dari kaki Luli dan masuk ke dalam 2 tumpukan material. Guru, ini sangat membantu saya. Sesaat kemudian, Luli mendengar suara gembira peri darah di benaknya. Ia pun merasa gembira. Ia menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa tumpukan material di depan Lo Xier dan menemukan kristal biru tua seukuran manik-manik manusia. Kau yakin ini berguna? Ada lagi? Tanya Luli langsung. Yang ini. Peri darah menjawab dengan yakin, saya merasa jika saya mengonsumsi energi dalam kristal ini, saya akan menjadi lebih kuat. Tuan, tolong ambilkan untuk saya. Baiklah. Luli senang. Ia berjalan mendekat dan mengeluarkan kristal biru tua itu. Kalian simpan bahan-bahan lainnya. Ini satu-satunya yang berfungsi. Tuan Muda Lou, ada apa? Kristal jiwa es. Lo Xier berkata sambil mengerutkan kening, batu jenis ini terutama digunakan untuk memperkuat formasi. Batu ini langka, tetapi dibandingkan dengan material lain, tidak ada apa-apanya. Mengapa rohmu tertarik pada kristal jiwa es?
Luli tidak punya jawaban atas pertanyaan ini. Ia tidak peduli apakah kristal jiwa es itu berharga atau tidak. Apapun yang dapat membantu Bloodvine berevolusi akan menjadi harta karun baginya. Sambil menatap Lou Xier dengan penuh harap, Luli bertanya, Tuan Muda Lou, bisakah Anda memberi saya kristal jiwa es ini? Tentu saja. Lou Xier melambaikan tangannya. Kita ada di dalam makam Raja Luna. Kalau kita di luar, aku bisa memberimu beberapa lagi. Terima kasih, Tuan Muda Lou. Luli menggenggam tangannya dengan rasa terima kasih dan berkata kepada Putri Suci, silakan tinggal di sini bersama murid-murid lainnya. Aku harus berkultivasi untuk beberapa waktu, mungkin setengah tahun atau setahun, atau hingga 3 atau 5 tahun. Tapi aku akan menyelesaikan formasinya. Aku tidak bisa berjanji apapun, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Putri Suci dan Lou Xier mengangguk. Duduk di sini setidaknya akan berbeda dari sebelumnya, ketika mereka hanya bisa melihat samar-samar. Itu akan membuat mereka mudah gila. Lagi pula, kata-kata Luli telah memberi mereka harapan. Duduk di sini, berkultivasi, selama beberapa tahun tidak akan menyedihkan. Luli mengangguk kepada mereka dan melesat masuk ke dalam manik jahat. Lou Xier dan Putri Suci saling berpandangan dengan takjub. Murid-murid lainnya juga tercengang. Beberapa menatap manik jahat dengan penuh hasrat. Lou Xier dan Putri Suci juga memiliki wadah interspasial, begitu pula 3 orang lainnya. Namun, mereka tidak dapat menggunakan wadah tersebut di dalam formasi ilusi dan dengan demikian tidak dapat memasuki dunia di dalamnya. Luli baru saja mengeluarkan sebuah manik, dan dia menghilang ke dalamnya. Tentu saja, Lou Xier dan Putri Suci akan terkejut. Apakah itu artefak tingkat suci? Atau relik tertinggi? Lou Xier bergumam. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, Putri Suci, Lulin ini punya banyak rahasia. Apa menurutmu? Dia punya koneksi yang kuat. Chapter 1256 Leaf of Purple Flames. Karena Luli telah datang ke makam Raja Luna, maka Luli pasti berasal dari Dewa Selatan. Dewa dari daerah lain tidak mungkin datang jauh-jauh ke makam Raja Luna. 8 dari 72 sekte berada di Keilahian Selatan. Namun, ada kekuatan dan prefektur tersembunyi lainnya di Keilahian Selatan. Jadi, bahkan Putri Suci dan Lou Xier pun tidak dapat mengenal semua murid elit dari semua kekuatan. Beberapa pasukan memiliki murid yang bersosialisasi di dunia luar atas nama pasukan mereka masing-masing. Lou Xier dan Holy Princess, misalnya, akan mewakili sekte mereka masing-masing. Di sisi lain, beberapa elit dari sekte atau pasukan lain tidak akan menunjukkan diri di depan umum. Sebaliknya, para murid tersebut akan dilatih secara rahasia. Mereka adalah kekuatan tersembunyi dari sekte mereka sendiri dan dapat berguna saat dibutuhkan. Luli bisa memecahkan jalan hidup dan mati, melewati jalan yang dipenuhi Godbitter, dan sekarang, dia bisa memecahkan formasi penghambatan tingkat ini. Lagi pula, dia punya Wickbeat, artefak interspasial yang luar biasa. Terlalu banyak rahasia yang menyelimuti Luli. Pantas saja Lou Xier dan Putri Suci ragu. Lagi pula, jika Luli berasal dari kekuatan besar, mengapa ia begitu sabar terhadap Ling Feidu di jalan hidup dan mati? Murid elit dari berbagai kekuatan besar biasanya menunjukkan sedikit kesombongan. Mereka mungkin tidak menindas orang lain. Namun, ketika Ling Feidu sudah keterlaluan, Luli tidak akan mengucapkan kata-kata baik apapun jika ia berasal dari kekuatan atau sekte besar. Aku tidak tahu. Putri Suci mengerjap bingung. Semakin ia memikirkannya, semakin bingung ia. Ia merasa semakin banyak misteri di sekitar Luli. Sebagai seorang gadis, gosip sudah menjadi sifatnya. Karena itu, minatnya pada Luli pun tumbuh. Luli tidak tahu bahwa gara-gara manik jahat, Lou Xier dan Putri Suci tiba-tiba menaruh minat padanya. Luli bahkan tidak tahu bahwa artefak interspasial lain tidak bisa berfungsi di sini. Seandainya dia tahu, dia tidak akan memasuki manik jahatnya di depan umum. Peri darah, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menghabiskan energi kristal jiwa es? Luli berkomunikasi dengan peri darah segera setelah ia masuk. Tentakel peri darah sudah berada di dalam kristal jiwa es. Ia mengamati sejenak sebelum menjawab, aku butuh setidaknya 3 bulan. Energi di dalam kristal ini sangat kaya. Aku harus menghabiskannya sedikit demi sedikit. Oke, kabari aku kalau sudah selesai. Luli mengangguk. Ia menyerahkan peri darah dan menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa aula bagian dalam. Tentu saja, ia memperhatikan si putih kecil. Putih kecil. Luli teringat sesuatu. Putri Suci ada di luar sana. Bisakah dia menyembuhkan si putih kecil? Berdengung. Luli bergegas masuk ke aula dalam,
lalu keluar sambil memegang Little White. Putri Suci dan yang lainnya sedang menatap manik jahat ketika tiba-tiba Luli keluar lagi sambil memegang sepotong arang. Putri Suci. Luli berkata sambil memeluk si putih kecil, ini binatang kecilku dan ia tersambar petir. Ia hampir tak bisa bertahan hidup. Bisakah kau menyelamatkannya untukku? Benar-benar. Putri Suci menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa si putih kecil. Setelah beberapa saat, ia berkata sambil mengerutkan kening, coba kulihat. Aku tidak bisa berjanji karena sumber kehidupan makhluk ini terluka, dan kondisinya sangat serius. Berdengung gelombang. Putri Suci mengeluarkan sebuah vas dan ranting di dalamnya terjulur. Ranting itu menyelimuti si putih kecil dan memancarkan cahaya hijau redup. Si putih kecil terluka di beberapa tempat. Saat itu, semua lukanya sedang disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bahkan kulit yang terbakar pun terkelupas dan kulit halus seperti bayi tumbuh kembali. Baiklah. Luli bisa merasakan bahwa si putih kecil semakin membaik. Ia sangat gembira. Prinsip dasar kehidupan ini sangat kuat dan dapat memberikan prosedur penyembuhan terbaik. Sesaat kemudian, Luli takjub melihat bulu putihnya tumbuh kembali dan tanda-tanda vital si putih kecil mulai pulih. Akhirnya, ia merasa lega. Setelah satu batang dupa habis terbakar, Putri Suci mengambil kembali ranting itu dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Muda Lu, luka binatang Anda sedang dalam proses pemulihan, tetapi ia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Karena sumber kehidupannya terluka parah, akan sulit bagi binatang Anda untuk bangun. Hah? Senyum Luli membeku. Ia bertanya, Putri Suci, apakah maksudmu ada kemungkinan monsterku tidak akan pernah bangun? Tidak terlalu. Putri Suci berkata setelah berpikir sejenak, ada ramuan yang bisa menghidupkannya kembali dengan cepat. Namun, itu ramuan langka dan cukup berharga. Bahkan istana Gunung Salju pun tidak memilikinya. Tuan Muda, jika Anda bisa menemukan ramuan itu, saya yakin binatang buas Anda bisa pulih sepenuhnya. Ramuan apa? Tanya Luli dengan penuh harap. Ada cahaya yang muncul di mata Putri Suci saat dia menjawab, daun api ungu. Daun api ungu? Lou Xier teringat sesuatu. Mulutnya berkedut saat ia bertanya, kalau aku benar, daun api ungu adalah herba kelas atas. Herba semacam itu setidaknya bernilai puluhan juta sumber ilahi, kan? Apakah itu sepadan untuk makhluk kecil ini? Ya, itu benar. Luli berkata dengan yakin, bagiku, ini bukan monsterku, lebih seperti saudaraku. Aku akan mendapatkan ratusan juta sumber ilahi, apalagi puluhan juta untuk itu. Terima kasih, Putri Suci. Ratusan juta. Lou Xier mengerutkan bibirnya. Putri Suci dan murid-murid lainnya dari Istana Gunung Salju tercengang. Meskipun mereka berasal dari Istana Gunung Salju, mendapatkan puluhan juta sumber ilahi tetaplah sulit, apalagi ratusan juta. Saudara Lu, bersabarlah. Lou Xier tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Ia melambaikan tangan kepada yang lain dari paviliun gerimis berkabut dan menatap murid-murid dari Istana Gunung Salju yang menyadari isyarat itu dan mundur selangkah. Ketika yang lain sudah beberapa mil jauhnya, Lou Xier berbisik kepada Luli, apakah kalian dari suatu kekuatan besar? Kekuatan besar? Luli mengangkat alisnya, bingung. Saudara Xier, kenapa kau bertanya begitu? Sejujurnya, aku baru saja naik ke keabadian belum lama ini. Aku bahkan tidak menikmati kewarganegaraan sekarang. Tetapi, Lou Xier dan Putri Suci terkejut. Mereka hanya bertanya-tanya dari kekuatan besar mana Luli berasal. Namun, dia baru saja naik. Apakah Luli berbohong kepada mereka atau sesuatu yang aneh seperti ini benar-benar ada? Seorang abadi yang baru saja naik ke surga telah memecahkan formasi penghambatan di makam Raja Luna. Bagaimana mungkin dia memiliki relik tertinggi? Bagaimana mungkin mereka, sebagai murid dari sekte besar, bisa membenarkan hal ini? Melihat ekspresi tulus Luli, Putri Suci menyadari bahwa ia telah mempercayai kata-katanya tanpa alasan. Jika ia berbohong, maka ia akan menjadi aktor yang sangat hebat. Putri Suci berkata kepada Lou Xier, Tuan Muda Lou, bagaimana mungkin pavilion gerimismu melewatkan bakat seperti itu? Jika bukan karena Istana Gunung Salju tidak menerima murid laki-laki, aku akan memperkenalkan Tuan Muda Lu ke sekte kami. Hahaha. Lou Xier tertawa. Ia berkata kepada Luli dengan tulus, Saudara Lu, jika kau bersedia datang ke pavilion gerimis berkabut, aku pasti akan menemukan cara untuk membawanya masuk. Saudara Lu, kau memang bakat yang langka. Terima kasih, Tuan Muda Xier, atas tawaran baik ini. Terima kasih, Putri Suci. Luli menyeringai. Kita akan memutuskan segera setelah kita bisa meninggalkan makam Raja Luna.
Saat itu, jika aku ingin bergabung dengan pavilion gerimis berkabut, Tuan Muda Xier, maka aku harus meminta bantuanmu. Tentu saja. Luo Xier mengangguk. Saya yakin para senior di sekte kami akan sangat senang jika seorang berbakat seperti saudara Lu dapat bergabung dengan kami. Luli mengepalkan tinjunya, lalu memasuki weak beat. Pertama-tama, ia harus memecahkan formasi penghambatan di level ini dan menemukan jalan keluarnya. 72 sekte itu terkenal, tetapi Luli tidak terlalu tertarik. Ia lebih memilih pergi ke Gunung Pedang karena Kaisar Langit Terbalik ada di sana, leluhur manusia di alam semesta langit terbalik. Chapter 1257 Seven Sacrifices. Luli terus membaca buku tentang formasi penghambatan di manik jahat sementara peri darah menyerap energi di dalam kristal jiwa es. Sementara itu, Putri Suci dan Luo Xier sedang berkultivasi di luar. Untungnya, Luli telah menghilangkan ilusi yang menutupi pemandangan. Meskipun itu gurun, ia mengalahkan keburaman. Di lingkungan yang sebelumnya buram, siapapun akan merasa gelisah dan resah setelah beberapa saat. Mereka bisa dengan mudah menjauh dari tim. Jika seseorang tinggal di dunia itu sendirian, mereka bisa kehilangan akal dan dirasuki keinginan bunuh diri. Lagi pula, Luli telah memberi mereka harapan. Mereka kini bisa berkultivasi dengan pikiran yang tenang. Berkultivasi di sini sama saja dengan berkultivasi di sekte masing-masing. Waktu berlalu begitu cepat, seperti biasa saat berkultivasi. Tak lama kemudian, 3 bulan telah berlalu. Selama 3 bulan itu, semuanya tenang tanpa ada yang terjadi. Namun hari ini, kedamaian terusik. Seseorang datang dari kejauhan. Luo Xier dan Putri Suci langsung waspada. Mereka menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Ling Feidu. Luo Xier meringis ketika tahu siapa yang datang. Rasa dingin di wajah Putri Suci semakin menjadi-jadi. Meskipun demikian, karena mereka semua berasal dari salah satu dari 72 sekte, mereka pasti akan bertemu suatu saat nanti. Luo Xier dan Putri Suci tidak bisa menunjukkan rasa jijik mereka terhadap Ling Feidu dan tidak bisa bersikap bermusuhan terhadapnya. Tanpa pilihan lain, mereka berdiri, begitu pula murid-murid lainnya. Ha. Kakak Xier, Putri Suci, apa kabar? Tawa Ling Feidu terdengar dari kejauhan, dan tawanya sungguh riang. Ia tampan dan anggun. Mereka yang tidak mengenalnya akan mengira ia seorang pria tampan yang unik dengan karakter moral yang tak tertandingi. Ketika mereka tidak saling kenal, begitulah yang dipikirkan Luo Xier dan Putri Suci. Namun, saat itu, keduanya tidak tertarik untuk menyapa Ling Feidu. Mereka hanya berdiri di tempat. Ketika Ling Feidu tiba bersama orang-orangnya, Luo Xier dan Putri Suci hanya mengangguk sebagai salam. Putri Suci tidak menunjukkan niat untuk berkomunikasi, jadi Luo Xier lah yang harus berbicara. Tuan Muda Ling, lihat betapa bahagianya Anda. Ada hal baik yang terjadi? Tentu saja ada sesuatu yang baik terjadi. Kalau tidak, kenapa aku harus percaya diri datang kepadamu? Ling Feidu berkata dengan bangga, aku telah menemukan beberapa petunjuk dan memahami beberapa hal. Aku yakin dalam waktu kurang dari sebulan, aku akan mampu memecahkan ilusi ini dan menemukan jalan keluarnya. Benar-benar. Luo Xier dan Putri Suci saling berpandangan. Keduanya memiliki keraguan serius dan jelas tidak mempercayainya. Kabinet awan tidak dikenal memiliki keahlian dalam formasi penghambatan. Ling Feidu lebih suka menunjukkan dirinya dan biasanya, ia akan keluar dan bersosialisasi atas nama sektenya. Bagaimana mungkin ia bisa memfokuskan pikirannya mempelajari subjek formasi penghambatan yang membosankan? Luo Xier hanya membalas secara acak, Tuan Muda Ling, ini luar biasa. Kami hanya menunggu kabar baik Anda. Saya akan mentraktir Anda makan malam selama 10 hari sebagai ucapan terima kasih jika Anda bersedia mengantar kami keluar. Tidak masalah. Tidak masalah. Ling Feidu melambaikan tangannya, merasa sangat bangga. Ia melihat sekeliling dan segera menyadari keberadaan manik jahat. Matanya berbinar. Nah, artefak interspasial milik siapa ini? Kurasa ini pasti relik agung, atau bahkan lebih hebat lagi, serunya. Luo Xier dan Putri Suci menyeringai. Akhirnya, rahasia itu terbongkar. Niat Ling Feidu untuk datang sudah jelas. Dia mengincar manik jahat. Melihat Luo Xier maupun Putri Suci tidak menjawab, Ling Feidu tersenyum. Jadi, ini pasti milik saudara Lu. His. Sungai yang dalam mengalir dalam keheningan. Aku tidak tahu saudara Lu punya artefak sehebat itu. Luo Xier memaksakan tawa, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia justru bergerak mendekati manik jahat. Jika Ling Feidu mencoba merebutnya, Luo Xier tidak akan tinggal diam. Bukan hanya karena Luli telah membantunya,
tetapi juga karena Luli adalah harapan mereka untuk meninggalkan makam Raja Luna. Putri Suci juga memasang pengawalnya. Menyadari apa yang mereka lakukan, senyum Ling Feidu memudar. Ia melirik dan berkata, "Teman-teman, aku bisa memecahkan ilusi ini paling lama dalam sebulan. Tapi kalau sudah begitu, aku hanya bisa bertahan selama beberapa batang dupa terbakar. Kalau kalian mau pergi, ikut aku." Sementara yang lain dari Istana Gunung Salju dan Paviliun Gerimis Berkabut ingin mempercayainya, Luo Xier dan Putri Suci sama sekali tidak mempercayainya. Luo Xier berkata setelah berpikir sejenak, "Tuan Muda Ling, silakan. Setelah selesai, kirim seseorang untuk memberitahu kami. Kami ingin berkultivasi di sini sebentar." Putri Suci hanya mengangguk. Ia tak ingin membuang napas lagi. Ling Feidu menyentuh hidungnya dengan malu. "Baiklah. Aku akan memberitahumu nanti." Ia mengangkat bahu. Ling Feidu melambaikan tangannya dan memimpin timnya pergi. Seorang murid dari Istana Gunung Salju bertanya dengan ragu, "Putri Suci, jika Tuan Muda Ling dapat menghilangkan ilusi itu, kita..." Haha. Putri Suci mencibir. Ia menggelengkan kepala. "Kau pikir babi bisa terbang?" Ling Feidu memang ahli dalam hal curang. Dia mencoba memancing kita. Luo Xier mengangkat bahu. Hanya ada sedikit kesamaan pemahaman antara orang-orang yang memiliki prinsip berbeda. Setelah berkata demikian, Luo Xier duduk di dekat manik jahat. Ia menegaskan bahwa ia akan melindungi manik jahat. Putri Suci berjalan mendekat, duduk di sisi lain, dan mulai berkultivasi. Setelah kedua pemimpin itu membuat keputusan, murid-murid lain dari Istana Gunung Salju dan Gerimis Berkabut tidak mau berpikir panjang. Mereka duduk di area terdekat dan berkultivasi. Beberapa dari mereka berkumpul dalam kelompok kecil dan mengobrol. Karena Luo Xier dan Putri Suci berteman, murid-murid Paviliun Gerimis Berkabut dan Istana Gunung Salju pun berhubungan baik. Beberapa bahkan mulai saling menggoda. Namun ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ling Feidu tidak terlalu jauh. Ia hanya ribuan mil jauhnya. Di sini, ia mengeluarkan banyak batu formasi dari cincin interspatialnya. Sambil melirik dingin, ia berkata, "Pergilah ke 4 sisi dan tetap waspada. Segera beritahu aku jika ada yang mendekat. Yang lain, tetaplah di sini dan bantu aku dengan formasi 7 pengorbanan." 7 pengorbanan? Murid-murid lainnya saling berpandangan, bingung. Salah satu dari mereka bertanya, 7 pengorbanan adalah untuk menjebak dan membunuh orang. "Tuan Muda Fei, apa yang kau lakukan dengan formasi ini? Apakah kamu menargetkan Luo Xier dan Putri Suci?" Orang lain mengerjap khawatir. "Tuan Muda Fei, kalian semua dari 72 sekte. Kita akan mendapat masalah jika perbuatan kita terbongkar." "Diam." Ling Feidu memelototi mereka. "Tentu saja aku tidak akan membunuh Luo Xier dan Putri Suci. Aku hanya ingin menjebak mereka. Yang akan kubunuh adalah Lulin." "Lulin." Beberapa orang saling memandang. Mereka merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka dengar. "Tuan Muda Fei, Lulin membantu kita. Kita tidak jujur membunuhnya. Apa yang kamu tahu?" Ling Feidu mendengus marah. "Bajingan itu punya beberapa harta karun dan itu bisa membantu kita memecahkan formasi. Tapi wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Kurasa dia tidak bisa memanfaatkan potensi penuh harta karunnya. Karena itu, kita harus mendapatkannya. Begitulah cara kita bisa lolos. Atau, kau bisa bersiap-siap terjebak di sini selama 1000 tahun." Ketika dia berkata demikian, niat membunuh yang kuat membuat murid-murid lainnya ketakutan dan terdiam. Ling Feidu adalah pemimpin mereka dan mereka tidak akan merasa begitu buruk selama targetnya bukanlah Luo Xier atau Putri Suci. "Mulai bekerja." Ling Feidu berteriak. Yang lainnya segera bekerja dan mulai membangun 7 pengorbanan yang terkenal di Kabinet Awan. Chapter 1258 Ling Feidu dan Tanda Pagar 39, S. Homicidal Attempt. Luli tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Si putih kecil telah pulih dari cederanya dan tidak perlu lagi diberi makan sumber ilahi. Meskipun si putih kecil masih koma, Luli merasa tidak perlu khawatir. Karena itu, ia fokus mempelajari formasi penghambatan. Luli telah belajar cukup lama dan fokusnya adalah pada formasi ilusi. Dalam hal ini, ia telah membuat kemajuan pesat. Ia yakin tidak akan sulit baginya untuk melewati level ini setelah ia selesai membaca semua buku tentang formasi ilusi. Peri darah telah mengonsumsi energi selama 3 bulan. Mungkin, kristal jiwa es mengandung terlalu banyak energi, atau mungkin, peri darah hanya butuh lebih banyak waktu untuk menyerap energi tersebut. Bagaimanapun, ia tidak pernah berkomunikasi dengan Luli.
Luli terus membaca buku karena dia belum mendengar kabar dari peri darah. 20 hari kemudian, sesuatu terjadi. Seorang murid dari kabinet awan bergegas datang dan melapor kepada Lou Xier dan Putri Suci dengan gembira. Tuan Muda Xier, Putri Suci, Tuan Muda Fei, kami akan segera memecahkan formasi penghambatan dan melanjutkan ke tingkat berikutnya. Beliau berpesan agar saya memberitahu kalian bahwa jika kalian ingin pergi, lakukanlah sekarang. Setelah kami keluar, formasi penghambatan akan segera pulih. Benar-benar, Putri Suci dan Lou Xier tercengang. Mereka tidak tahu apakah ini benar. Apakah Ling Feidu benar-benar punya metode unik untuk memecahkan formasi penghambatan? Wah, gelombang. Yang lain dari Istana Gunung Salju dan Paviliun Gerimis berkabut sangat gembira. Lagi pula, mereka sudah lama terjebak di level ini. Setelah melewati level ini, mereka bisa diteleportasi keluar dari makam Raja Luna. Tak seorang pun ingin terjebak di sini selama 1000 tahun. Bagi mereka semua, 1000 tahun terlalu lama. Teman-teman, ini mendesak. Kalau kalian mau pergi, ikut aku. Kalau tidak, kalian dipersilakan tetap di sini. Murid kabinet awan berkata dengan tidak sabar karena tidak ada yang bergerak. Ia berpura-pura hendak pergi. Murid-murid Paviliun Gerimis kabut menghentikannya dan menoleh ke Lou Xier, pemimpin mereka. Perintah itu harus datang darinya. Lou Xier menamparkan manik jahat. Luli tersadar dan keluar dari manik jahat. Lou Xier berbisik kepada Luli tentang situasinya. Luli mengerutkan kening. Bisakah Ling Feidu benar-benar memecahkan formasi penghambatan? Apakah dia punya beberapa artefak khusus? Saudara Lu, bagaimana kalau kita pergi dan memeriksanya bersama? Lou Xier menanyakan pendapat Luli. Tidak. Luli menggelengkan kepalanya setelah berpikir sejenak. Kalian pergi saja. Aku akan tetap di sini. Putri Suci mengerjap. Tuan Muda Lu, tidak apa-apa. Kurasa Tuan Muda Ling tidak sekejam itu. Kita akan membujuknya. Luli tetap menolak mentah-mentah. Ia tidak percaya Ling Feidu bisa memecahkan formasi penghambatan. Lebih penting lagi, Luli sendiri punya cara untuk memecahkan formasi penghambatan. Mengapa ia harus memuji orang lain jika ia bisa memecahkan masalahnya sendiri? Kamu mau pergi atau tidak? Aku pergi dari sini. Murid dari kabinet awan sekali lagi berkata dengan tidak sabar. Murid-murid lain dari Istana Gunung Salju dan Paviliun Gerimis berkabut juga mulai gelisah. Mereka mulai menekan Putri Suci dan Lou Xier. Baiklah, gelombang. Lou Xier menepuk bahu Luli. Saudara Lu, kami akan pergi dan melihat-lihat. Jika ada sesuatu yang perlu diperhatikan, kami akan segera datang dan menemuimu. Putri Suci mengangguk kepada Luli. Kemudian, bersama murid-murid lainnya dan tim Lou Xier, mereka bergegas pergi ke kejauhan bersama murid dari kabinet awan. Peri darah. Luli berdiri di sana sejenak, berpikir. Setelah itu, ia berkomunikasi dengan peri darah yang menjawab, baik, Tuan. Apakah kau masih mengonsumsi energi dari kristal jiwa es? Tanya Luli heran. Sudah hampir 4 bulan. Peri darah seharusnya sudah melakukannya sekarang. Saya hampir selesai. Peri darah terdengar agak gembira. Tapi, Tuan, setelahnya, aku mungkin akan tertidur selama beberapa hari. Aku yakin, aku bisa berevolusi. Baiklah. Luli senang. Jika peri darah bisa berevolusi, maka mungkin peri darah bisa menembus formasi ilusi tingkat ini dan dia tidak perlu melakukan apapun. Baiklah, aku harus membentuk beberapa formasi kecil. Luli mengeluarkan beberapa batu formasi dan melemparkannya ke sana kemari. Ia tidak bisa membangun formasi besar, tetapi hanya beberapa formasi kecil yang bisa ia bangun. Kalau tidak, ia pasti sudah membaca begitu banyak buku yang dikumpulkan Tian Lingxi dengan sia-sia. Formasi-formasi kecil itu tidak akan banyak berpengaruh, kecuali fakta bahwa mereka akan terpicu begitu seseorang memasuki area tersebut. Luli langsung tahu. Ia kembali ke dalam manik jahat dan membiarkannya membentuk batu. Ia meletakkan manik jahat di atas tumpukan batu. Dengan cara ini, manik jahat tidak akan terlalu terlihat. Kita harus mencarinya dengan saksama untuk menemukannya. Luli terus membaca. Peri darah akan berevolusi, yang telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Dengan dia dan peri darah bekerja sama, kemungkinan besar mereka bisa memecahkan formasi penghambatan. Luli terus berkultivasi. Namun, hanya dalam 3 hari, ia tersadar. Formasi yang ia bangun di luar terpicu. Ia mengira Lou Xier dan Putri Suci telah kembali. Ia menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa, tetapi malah menemukan seseorang yang tidak ia duga. Ling Feidu. Ada banyak orang di luar sana. Totalnya, mungkin ada 20 orang dan semuanya dari kabinet awan.
Masing-masing dari mereka dirasuki oleh niat membunuh. Oh, aku mengerti. Pada saat itu, Luli merasa ia bisa menghubungkan titik-titiknya. Ia sempat ragu Ling Feidu mampu memecahkan formasi penghambatan. Dia benar. Ling Feidu yang memecahkan formasi penghambatan adalah bagian dari rencana untuk memancing Luo Xier, Putri Suci, dan yang lainnya. Ling Feidu akan membunuh Luli. Ling Feidu menginginkan Blood Vein, Weak Beat, dan nyawa Luli untuk melampiaskan amarahnya. Apa yang harus dilakukan? Luli bertanya-tanya. Ia segera menghubungi Peri Darah, tetapi Peri Darah tidak menjawab. Peri Darah pasti sedang tidur nyenyak. Lebih dari 20 orang ada di sini. Luli berharap hanya Ling Feidu yang bisa. Kalau begitu, Luli bisa menggunakan kerangka Panglima Perang King Wujin. Jika dia bisa menggunakan kelima kristal darah, Luli cukup yakin dia bisa membunuh Ling Feidu. Namun, dengan lebih dari 20 orang di sini, Luli merasa gelisah. Setelah dia membunuh Ling Feidu, dia harus membunuh yang lain untuk membungkam mereka. Jika orang-orang itu melarikan diri atau mengirim pesan kembali ke Kabinet Awan melalui suatu cara khusus, Luli akan menjadi target seluruh Kabinet Awan. Diburu oleh salah satu dari 72 sekte, bukan hanya Dewa Sayap atau Yan Tiangang. Luli telah mendengar bahwa 72 sekte jauh lebih kuat daripada pasukan prefektur biasa. Luli bisa melarikan diri ke ujung dunia, tetapi ia tetap akan ditemukan dan dibunuh. Di sisi lain, jika dia tidak bertindak, Ling Feidu tidak akan membiarkannya lolos. Ling Feidu mungkin akan segera menyerang manik jahat dan membunuh Luli. Apakah dia harus menerima nasib seperti itu hanya karena risiko diburu oleh Kabinet Awan? Ledakan. Manik jahat bergetar. Luli merasakan Ling Feidu dan rombongannya telah tiba. Ling Feidu telah menggunakan tombaknya untuk menyerang manik jahat. Aku harus menunggu sampai Peri Darah bangun. Luli memeriksa energi manik jahat. Jika 20 orang itu tidak mengerahkan kekuatan penuh, manik jahat seharusnya bisa bertahan sekitar setengah bulan. Saat itu, Peri Darah pasti sudah bangun. Ketika dia melakukannya, dan dia dapat menemukan beberapa cara untuk menjebak 20 orang itu, Luli memutuskan untuk mengambil tindakan dan menghabisi Ling Feidu dan seluruh kelompok yang berjumlah lebih dari 20 orang. Chapter 1259 Self-Impose. Luli. Ling Feidu berkata, aku tahu kau bisa mendengarku. Keluarlah dan mari kita bicara. Tidak akan ada gunanya jika kita mengabaikan semua kepura-puraan keramahan. Kau setuju? Luli tidak menjawab. Ia tahu bahwa begitu ia menjawab, ia tidak bisa lagi menunda, jadi ia harus berpura-pura tidak mendengarnya. Desir. Ling Feidu mengayunkan tombaknya. Seberkas cahaya keemasan gelap mendarat di manik jahat dengan kekuatan yang luar biasa. Lulin, bersikaplah bijaksana. Ling Feidu mencibir. Apa kau salah paham kalau aku tidak bisa memecahkan manik ini? Kita punya banyak sekali, dan kalau kita memecahkannya bersama-sama, berapa lama manikmu bisa bertahan? Luli terdiam. Ling Feidu memasang wajah muram. Ia berjalan mendekat, dan cahaya keemasan gelap dari tangannya menyelimuti manik jahat. Ia mencoba mengendalikan diri. Namun, jelas, dia tidak memiliki kekuatan Dewa Sayap. 1 jam kemudian, Luli menyadari bahwa hubungan spiritualnya dengan manik jahat tidak melemah sama sekali. Ling Feidu juga memperhatikan hal yang sama. Ia melangkah ke samping dan memberi perintah dengan dingin, pukul dan buka manik ini. Swish gelombang. Ling Feidu memimpin dan semua orang mengincar manik jahat. Setelah beberapa serangan, Luli tertegun. Energi di dalam manik jahat semakin berkurang. Pada tingkat ini, manik jahat akan retak dalam 4 hingga 5 hari. Aku akan menunggu hari berikutnya. Luli tidak berani menanggapi sekarang. Ia harus membiarkan Ling Feidu dan yang lainnya menyerang. Luli telah mengamati energi manik jahat. Ketika manik itu hampir retak, ia akan mengirimkan respons tepat waktu dan meminta negosiasi. Peri Darah. Setiap 2 jam, Luli akan mengirim pesan kepada Peri Darah. Di sampingnya, Taoist Tuli dan kerangka Panglima Perang King Wujin berdiri dengan penuh semangat. Setengah hari kemudian, 10% energi telah terpakai. Luli tetap memasang wajah datar, tetapi ia mulai kehilangan kesabaran. Berapa lama Peri Darah akan tidur? Rencana Luli adalah ketika Peri Darah terbangun, ia bisa memintanya untuk mengulurkan tentakelnya dan mengubah area di sekitarnya menjadi kabur. Itu akan menjebak semua murid dari Kabinet Awan. Luli bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh mereka satu persatu. Atau dia tidak melakukan apapun. Namun, ketika ia melakukannya, ia tidak akan melepaskan satu pun muridnya. Ia akan membantai mereka semua.
Dengan begitu, berita itu tidak akan sampai ke kabinet awan dan ia bisa tetap hidup. Sehari kemudian, Wickbit telah kehilangan 20% tetapi peri darah masih tertidur. Luli menunggu dengan sabar. Ling Feidu dan yang lainnya terus menyerang. Ling Feidu telah melihat relik tertinggi lainnya. Dengan kekuatannya dan lebih dari 20 murid lainnya, ia yakin ia bisa membuka manik itu dalam beberapa hari. Setengah hari berlalu dengan cepat. Luli tak sabar lagi. Siapa yang menyerang manik-manikku? Tanyanya. Kehilangan kesabaran, aku lihat. Ling Feidu menyeringai miring. Ia melambaikan tangan agar yang lain berhenti dan berkata, Lulin, ini aku, Ling Feidu. Keluarlah. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Luli bukan orang bodoh. Dia tidak akan membiarkan dirinya mati. Tuan Muda Ling, tidak ada dendam di antara kita dan aku telah membantumu memecahkan formasi penghambatan. Kenapa kau memukul manik-manikku? Apa kau menggigit tangan yang membantumu? Kata Luli dengan marah. Diam. Ling Feidu mengayunkan tombaknya. Kau keluar atau aku akan mematahkan kepalamu untuk memaksamu keluar. Itu pilihanmu. Kalau relikmu rusak, akan sulit memperbaikinya. Kenapa kau ingin aku keluar? Katakan saja. Luli terus mengulur waktu. Ia terus-menerus memanggil peri darah. Tidak banyak. Ling Feidu mengangkat alisnya. Aku hanya punya sedikit kepercayaan diri untuk memecahkan ilusi ini, tapi aku perlu meminjam dua hal darimu. Berikan manik-manikmu dan sulur merah itu. Setelah aku selesai menghilangkan formasi itu, aku akan mengembalikannya kepadamu. Ling Feidu berkata demikian dengan tatapan tajam. Sudah jelas bahwa ia akan mengambil manik jahat dan Bloodvine milik Luli. Luli mendengus dalam hati, tetapi tidak terlalu menunjukkan kemarahannya. Bloodvine-ku sedang mengalami masalah. Dia masih tidur. Putri Suci dan Lo Xier tahu tentang ini. Dia akan bangun sebulan lagi. Kalau kau ingin meminjamnya, kau harus menunggu sebulan. Hahaha. Ling Feidu tertawa mengejek. Lulin, jangan anggap aku bodoh. Kalau tidak, pinjamkan aku sekarang atau aku terpaksa meminjamnya dengan paksa. Kau punya waktu untuk membakar satu batang dupa saja untuk berpikir? Luli tidak berkata apa-apa. Akan lebih baik jika ia punya waktu untuk membakar satu batang dupa. Yang paling ia butuhkan sekarang adalah waktu. Ketika peri darah bangun, semuanya akan mudah diselesaikan. Waktu untuk membakar satu batang dupa segera berlalu. Ling Feidu bertanya, bagaimana menurutmu? Luli berkata, beri aku waktu. Aku perlu berkemas. Tapi, Tuan Muda Ling, bagaimana kau bisa memastikan keselamatanku? Bisakah kalian semua bersumpah? Ling Feidu mengangkat alisnya. Luli akan keluar sekarang? Jika Luli bisa menyerahkan harta karun itu, maka Ling Feidu tidak perlu bersusah payah. Soal membunuh Luli atau tidak. Bukan itu intinya. Lagi pula, orang lain selain Ling Feidu bisa mengurus masalah ini untuknya. Dia yakin Luli tidak akan hidup setelah meninggalkan makam Raja Luna. Tidak masalah. Ling Feidu menjawab dengan sigap, aku bisa menjamin keselamatanmu asal kau meminjamkan manik-manik dan sulurmu. Aku bisa bersumpah dengan sepenuh hati. Tentu. Luli terdengar hendak berkompromi. Aku akan berkemas. Beri aku 4 jam. 4 jam adalah waktu yang tepat. Maka, Ling Feidu pun setuju. Ia melambaikan tangan ke arah yang lain dan memberi isyarat kepada dua orang yang berlari ke kejauhan. 4 jam berlalu dalam sekejap. Ling Feidu berkata, waktunya habis. Keluarlah. Aku bersumpah sekuat tenaga bahwa kami tidak akan menyakitimu. Luli tidak menjawab seolah-olah sedang tertidur. Ling Feidu berteriak lagi. Karena tidak mendapat jawaban dari Luli, Ling Feidu pun mengamuk. Jelas, Luli telah membodohi mereka. Ia mengulur waktu. Menyerang. Ling Feidu berteriak, penuh amarah. Murid-murid lainnya bergegas dan mulai memukul manik jahat. Tepat pada saat itu, seluruh area mulai terang benderang. Pemandangan langsung berubah. Gurun pasir lenyap dan kembali menjadi pemandangan kabur yang kacau. Untungnya bagi kelompok ini, mereka bersama. Kalau tidak, banyak orang akan tersesat di dunia yang kabur ini. Berani sekali kau. Ling Feidu menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa. Ia melihat tentakel berwarna merah darah di bawah manik jahat. Ia akan bodoh jika tidak tahu bahwa Lulilah dalang di balik semua ini. Menyerang. Ling Feidu meraung. Namun, manik jahat itu terbang dengan cepat ke kejauhan. Ling Feidu mengumpulkan semua orang dan mengejar manik jahat itu. Namun, Ling Feidu terkejut mendapati bahwa setiap beberapa langkah, beberapa dari lebih dari 20 orang itu menghilang. Kelompok itu semakin mengecil. Tidak,
bajingan ini bisa mengendalikan atau mengubah formasi. Ling Feidu khawatir. Meskipun dia tidak tahu persis bagaimana Luli mengendalikan atau mengubah formasi, dia tahu bahwa Luli pasti sedang merencanakan sesuatu dengan memisahkan kelompok itu. Ling Feidu tidak tahu harus berbuat apa selain terus mengejar manik jahat. Setelah beberapa ratus mil, manik jahat itu jatuh ke tanah. Gurun di daerah ini langsung berubah menjadi kabur. Ling Feidu terus berlari ke depan. Setelah satu batang dupa habis terbakar, ia menyadari bahwa semua orang di sekitarnya telah pergi. Manik jahat berhenti di udara di depannya. Ia mendengar suara Luli. Ling Feidu, aku tidak ingin menghabisimu. Kau sudah merapikan tempat tidurmu, sekarang berbaringlah di sana. Kau yang meminta ini. Berdengung gelombang. Manik jahat bersinar, lalu sebuah kerangka muncul. Kerangka itu bersinar dalam cahaya hitam dan memancarkan energi yang mengerikan. Sebuah senjata telah terhunus. Chapter 1260 Death of Ling Feidu. Ling Feidu adalah seorang pemuda berbakat di Kabinet Awan. Di usianya yang ke-31, ia menduduki peringkat 300.000 teratas dalam daftar pendekar di keilahian. Konon, Kabinet Awan sedang melatihnya untuk menjadi pendekar agung di masa depan. Semuanya membuktikan bakat alami Ling Feidu dan ia memang kuat. Oleh karena itu, Luli menggunakan 4 kristal darah pada kerangka Panglima Perang. Ia bertujuan untuk menghabisi Ling Feidu dalam 4 gerakan. Luli selalu seperti ini. Entah ia tidak melakukan apa-apa, tetapi ketika ia melakukannya, ia tidak akan pernah mengampuni musuhnya. Kerangka. Begitu Ling Feidu melihat kerangka itu, ia merinding. Ia tidak menyangka ini hanyalah kerangka biasa, melainkan seorang prajurit perkasa. Kerangka itu begitu ganas dan tampak seperti senjata tajam yang tak terpatahkan. Swish gelombang. Begitu kerangka Panglima Perang itu keluar, ia langsung bertindak. Ia menyerang Ling Feidu dengan cepat. Kecepatannya tak terbayangkan, dan Ling Feidu sudah sangat dekat dengan manik jahat. Secara naluriah, Ling Feidu mencoba bergerak ke samping. Namun, yang dilihatnya hanyalah bintang-bintang yang samar, dan kerangka Panglima Perang itu telah tiba. Tangan kerangka yang bercahaya gelap itu terulur ke arah dada Ling Feidu. Pergi sana. Sebagai seorang prajurit dalam daftar, Ling Feidu bereaksi cepat. Ketika Luli menggunakan kerangka Panglima Perang pada Dewa Sayap, ia bahkan tidak mampu bereaksi. Sebuah zirah putih berkilau muncul di luar tubuh Ling Feidu. Tombak itu membawa kekuatan yang luar biasa dan memancarkan cahaya, emas, putih, merah, dan hitam, saat diayunkan ke kepala kerangka itu. Jika Luli yang terkena serangan seperti ini, ia pasti akan terbunuh. Bahkan baju zirah relik tertinggi pun tak akan mampu melindunginya. Serangan itu begitu mengerikan hingga Luli merasa seperti gunung yang menekannya dan ia merasa tercekik. Meski begitu, kerangka Panglima Perang itu tidak memiliki jiwa dan ia tidak tahu apakah ada sesuatu yang mencekiknya. Tangan kerangka itu tidak berhenti sedetik pun saat ia meraih Ling Feidu. Armor relik tertinggi. Kekuatan psikis Luli tertuju pada Ling Feidu. Ling Feidu terkejut melihat tangan kerangka itu memantul kembali dari baju zirahnya. Luli telah menduga bahwa Ling Feidu, sebagai seorang pemuda berbakat di Kabinet Awan, mungkin memiliki baju zirah relik tertinggi, tetapi dia tidak menyangka bahwa kerangka Panglima Perang tidak dapat menghancurkannya. Jika memang begitu, maka ini masalah. Melepaskan Ling Feidu akan menimbulkan banyak masalah. Nantinya, Ling Feidu akan memanfaatkan kekuatan Kabinet Awan untuk memburunya. Tidak. Namun, detik berikutnya, Ling Feidu tiba-tiba berteriak. Jiwa Luli bergetar. Tangan kerangka itu kembali meraih dada Ling Feidu. Kali ini, tangan kerangka itu berubah menjadi bayangan di tengah sinar cahaya hitam dan menusuk tepat ke dada Ling Feidu. Ledakan. Ling Feidu mengayunkan tombaknya tepat waktu dan menghancurkan kerangka Panglima Perang itu hingga puluhan kaki. Luli melirik kerangka Panglima Perang itu dan merasa lega. Kerangka Panglima Perang itu tidak terluka setelah dihantam Ling Feidu dengan begitu kuat. Tulang-tulangnya yang bersinar dalam cahaya hitam tampak seperti pecahan senjata relik. Peri darah, pergi dan bantu kerangka Panglima Perang. Setelah mengalami banyak pertempuran dalam hidupnya, Luli sangat memahami waktu. Melihat Ling Feidu memuntahkan darah dan di balik baju zirahnya, ia berdarah. Luli tahu Ling Feidu terluka parah. Wus gelombang. Saat kerangka Panglima Perang itu hancur, Luli telah terbang di dalam manik jahat. Kerangka Panglima Perang itu datang lagi dan tiba di Ling Feidu hampir bersamaan dengan manik jahat. Berdengung gelombang. Manik jahat bersinar saat tubuh abadi itu melesat keluar dan menebas kepala Ling Feidu. Ling Feidu, secara naluriah,
menatap tubuh abadi itu karena ia teralihkan oleh tatapan yang tidak biasa dan energi yang dahsyat itu. Di sisi lain, kerangka Panglima Perang telah datang. Oh tidak! Ling Feidu merasakan bahaya yang mematikan di lubuk hatinya. Ia terluka cukup parah. Ia tahu tak ada jalan keluar. Ia mengeluarkan sebuah manik dengan kecepatan cahaya dan berteriak, "Lulin, berhenti atau aku akan menghancurkan manik kenangan ini. Ayahku akan segera melihat momen ini dan kau tak akan lolos dari kejaran kabinet awan. Bunuh dia." Luli mengambil keputusan dan memberikan perintah kepada kerangka Panglima Perang dan tubuh abadi. Tubuh abadi itu meninju kepala Ling Feidu dan tangan kerangka itu menusuk dada Ling Feidu dalam bentuk bayangan. Deng gelombang. Manik-manik di tangan Ling Feidu hancur berkeping-keping, begitu pula organ-organ dalamnya. Tubuh abadi itu menghantam kepalanya. Gelombang energi khusus menyerbu kepala Ling Feidu, memperburuk keadaan. King Wujin, pukul kepalanya. Luli berteriak. Tangan kerangka Panglima Perang itu terulur ke arah kepala Ling Feidu. Karena pukulan dari tubuh abadi itu menyuntikkan energi aneh ke kepala Ling Feidu, ia tak bisa bereaksi sama sekali. Tangan kerangka Panglima Perang itu menusuk kepala Ling Feidu. Detik berikutnya, jiwanya hancur berkeping-keping. Tidak. Ling Feidu berteriak histeris. Armor relik, cincin interspasial, dan tombaknya terlepas secara otomatis. Jiwanya telah hilang. Tak seorang pun bisa menghidupkannya kembali. Ling Feidu sudah tamat. Wus gelombang. Manik jahat terbang, kerangka Panglima Perang dan tubuh abadi dibawa masuk. Kemudian, Luli menyimpan tubuh, baju zirah, tombak, dan cincin interspasial Ling Feidu. Setelah itu, Luli melesat pergi dengan manik jahat dalam sekejap. Fei. Pada saat yang sama, seseorang berseru dalam kesedihan. Ia berada di Gunung Awan di Istana Giok Putih di selatan Divinity. Dari sebuah istana, keluarlah seorang prajurit perkasa yang dipenuhi kesedihan dan amarah. Fei, ada yang salah dengan Tuan Muda Feidu? Banyak murid kabinet awan yang jantungnya berdebar kencang saat melihat pria paruh baya ini bersedih. Ling Feidu telah pergi ke makam Raja Luna. Apakah Ling Feidu terbunuh mengingat ayahnya tiba-tiba meraung sedih dan tampak sangat menderita? Sesuatu yang besar akan terjadi. Para murid kabinet awan dipenuhi dengan pikiran-pikiran berat sekaligus amarah. Sebagai anggota 72 sekte, mereka memiliki harga diri. Siapapun yang berani membunuh murid 72 sekte akan dihukum mati, terutama mengingat betapa istimewanya Ling Feidu. Sementara ayah Ling Feidu hanyalah seorang prajurit kuat biasa di kabinet awan, kakeknya merupakan satu dari 3 anggota pendiri kabinet awan, seorang prajurit super perkasa yang berada di antara 1000 teratas dalam daftar. Ketika kakek Ling Feidu mengamuk, darah akan menghujani seluruh Dewa Selatan. Siapapun yang berani membuat masalah di kabinet awan baru-baru ini hanya akan menerima hukuman berat. Pria parubaya itu bergegas menuju sebuah gua di belakang gunung. Ia berlutut dan berkata, terisak-isak, "Ayah, Feidu sudah mati. Ia dibunuh di makam Raja Luna." Dengan baik. Ruang di dalam gua bergetar ketika seorang lelaki tua berjubah hitam dan berambut merah muncul entah dari mana. Lelaki tua itu tampaknya tidak ganas, tetapi ruang di sekitarnya berputar-putar seolah-olah ia adalah tungku yang dapat membakar udara. Matanya juga tampak berapi-api, meskipun tatapannya sedingin es. Seperti binatang buas yang marah, ia bertanya, "Siapa yang berani?" "Murid dari 8 sekte lainnya." "Saya tidak kenal pembunuhnya. Yang saya lihat hanyalah mayat tanpa kepala dan kerangka. Pasti ada yang mengoperasinya." Sebutir manik yang dibawa pria parubaya itu bersinar. Di udara, terbayang bagaimana Ling Feidu terbunuh. Pria tua berjubah hitam berambut merah itu melirik sekilas, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Ia berteriak, "Dengar, kerahkan seluruh kekuatan kabinet awan untuk menemukan pelakunya. Aku tidak peduli siapapun, tetapi siapapun yang berani membunuh cucuku, Ling Wanjian, harus mati." Bersambung.